Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren caras. Ya sobat semuanya, kita bahas soal ini ya, yang ngeri-ngeri sedap. Ini SBY mengatakan bahwa soal capres SBY.2 negara jangan masuk terlalu jauh. And then the question is, ini nyindir siapa dia orang ya? Oke, kompas.com kita bacakan ya, dan ini juga menarik untuk diulas. Mbok ya, negara itu jangan menyetop regenerasi. Negara in this case adalah penguasa ya. Oke, coba kita bacakan Banyumas, kompas.com. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono angkat bicara soal calon presiden Pilpres 2024 mendatang. Saya percaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya tidak percaya pemimpin itu harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu, kata SBY saat makan malam di rumah makan Warunge Dewe, Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Rabu. Menurut SBY, di negara demokrasi akan muncul banyak calon pemimpin yang ingin berkompetisi dengan meningkatkan kapabilitas dan elektabilitas. Yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil. Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan sesuatu, ujar SBY. Mencalonkan sesuatu. Presiden Indonesia ke-6 ini mengatakan pemilu merupakan hajat rakyat, sedangkan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaranya. Negara harus memberikan kesempatan kepada yang ingin menggunakan haknya, hak dipilih maupun memilih. Keseluruhan perangkat di negeri ini, penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, semua harus membuat pemilu jujur dan adil, kata SBY ya. Ini kesalahan SBY nanti saya catat juga ya. SBY menceritakan pada saat akan mengakhiri masa jabatannya dulu tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya, walaupun Demokrat mengadakan konvensi Partai Demokrat. Kalau ditanya saya misalkan, apakah dulu waktu menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden jatuh tempo terus saya harus mempersiapkan ABCD? Tidak. Ini pandangan saya karena akan muncul calon pemimpin baru. Biarkan mereka punya peluang yang sama, berkompetisi dengan baik, tentu dengan aturan yang baik, ujar SBY. SBY menilai regenerasi pemimpin akan berjalan alamiah di alam demokrasi ini. Regenerasi merupakan sebuah keniscayaan. Tidak berarti yang tua tidak punya hak maju lagi, tapi sebaliknya yang muda diberi kesempatan. Akhirnya yang memilih rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita terima siapapun yang dipilih rakyat, kata SBY. Ya, menarik ya apa yang dikatakan SBY. Walaupun kita flashback sedikit, hal yang saya sayangkan dari SBY adalah ketika ada kesempatan, dia tidak menghilangkan presidensial threshold. Ini yang patut disesalkan. Nanti akan dibilang, kan itu kan bergantung kepada koalisi di dalam parlemen. Iya, tetapi kan dia yang memimpin koalisi dalam parlemen sebagai partai dengan kursi yang terbesar. Jadi ketika dia merasa besar pada tahun 2009 sampai tahun 2014, SBY tidak terpikir sama sekali untuk menghilangkan presidensial threshold karena masih yakin Demokrat akan menjadi partai besar. Maka yang dilakukan pada waktu itu adalah mengadakan konvensi partai politik untuk mencari calon presiden bagi Demokrat yang diikuti kalau tidak salah ya jumlahnya 9. Sesuai dengan angka keramat Partai Demokrat 9. Nah sobat semuanya, sobat sekalian, BTW Demokrat dapat angka 9 ya. Tiba-tiba saya mikir, kok bisa ya? Kalau tidak salah, pertama kali Demokrat itu mendapatkan angka 31. Kedua 9 kalau tidak salah ya.
Nanti kita cek lagi. Ya, waktu he was in power ya. Oke. Jadi sobat semuanya, dan kompetisi berjalan. Pada waktu itu Anies Baswedan termasuk salah satu calon peserta konvensi. Ya, sebagai peserta konvensi sebagai calon presiden. Ada Gita Wirjawan, ada Dino Patijalal sampai dia pulang dari Amerika. Ada juga Irman Gusman, ada juga Pramono Edi, adik dari Ani Yudhoyono. Kemudian siapa lagi ya? Orang dalam Demokrat sendiri siapa? Lupa saya. Jadi ada, ya yang jelas ada 9. Ada Dahlan Iskan, dan konon yang mendapatkan suara terbesar, konon itu Dahlan Iskan yang saya dengar. Dari mana ya waktu itu gosipnya. Tapi memang hasilnya tidak diumumkan karena Demokrat tidak mendapatkan suara yang signifikan dalam pemilu. Kurang dari 10%, dan itu merupakan kemunduran yang luar biasa bagi Partai Demokrat, sehingga dia tidak bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden untuk hasil konvensi mereka. Dan kita tahu bahwa calon presiden akhirnya cuma 2 saja, yaitu Prabowo Hatta Rajasa Prahara, dan satunya lagi adalah Jokowi berpasangan dengan JK Yusuf Kala. Jangan lupa Prahara Hatta Rajasa adalah besan dari SBY. Jadi dengan sendirinya Demokrat akhirnya mendukung pasangan Prahara untuk menjadi pasangan penantang atau sama-sama memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden bersama Jokowi dan Yusuf Kala. Dan akhirnya kita tahu yang menang adalah Jokowi Yusuf Kala. Jadi sahabat sekalian, itu yang patut kita sesalkan dari SBY yang tidak menghilangkan presidential threshold, padahal pada waktu itu dia pemegang mayoritas di parlemen, dan juga presiden seandainya dia berani pada waktu itu dia bisa keluarkan perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, karena merasa yakin masih akan menjadi partai besar, maka kemudian tidak dikeluarkannya atau tidak diinisiasinya perubahan undang-undang untuk menghilangkan presidential threshold. Dan memang untuk pemilu 2014 itu sama sekali tidak ada undang-undang yang baru, masih dipakai undang-undang yang lama, yaitu undang-undang nomor yang jelas undang-undang nomor tahun 2008 42 ya, nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Oke. Itu bagian dulu, tapi bagian sekarang saya sepenuhnya setuju apa yang disampaikan oleh SBY agar negara, dalam hal ini penguasa atau pemerintah ya, karena negara itu kan bisa saja rakyat, negara atau penguasa tidak masuk terlalu jauh dalam urusan pencalonan presiden dan wakil presiden. Sekarang ini hari-hari istana, hari-hari Presiden Jokowi sepertinya hanya dipenuhi oleh agenda Pilpres 2024. Apakah mungkin 3 periode? Apakah mungkin perpanjangan? Atau kalau tidak, siapa putra mahkota yang akan didorong untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden? Itulah hari-hari istana saat ini. Maka termasuk juga bagaimana dalam tanda kutip menghilangkan sandungan-sandungan bagi putra mahkota istana tersebut. Ya, gosip-gosip misalnya bagaimana Anies Baswedan sedapat mungkin tidak dicalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden. Ya, termasuk juga tadi ada poster-poster soal fitnah dan lain sebagainya kepada Anies Baswedan. Ya, walaupun saya mengatakan Anies itu lempeng orangnya sebenarnya, lurus-lurus saja. Dalam pengertian lurus itu ya memang aktivis kampus, aktivis senat yang ya beda lah modelnya ya. Memang civilized, beradab dalam tanda kutip beradabnya ya. Nah, sobat semuanya, sayang sekali ya kalau istana terus-menerus cawe-cawe dalam pergulatan siapa yang menjadi pemimpin ke depan. Serahkan kepada rakyat. Saran saya Presiden Jokowi kalau bisa
Ya hilangkan presidensial threshold, biar nol, dan biarkan orang berkompetisi. Mau Anies, mau Yusril yang dia dukung, mau Prabowo yang dia dukung, mau orang berambut putih yang mukanya berkerut dia dukung, it's okay. Paling tidak dia sudah menyebut 3 orang, 4 orang bahkan kalau kita memasukkan Muldoko juga di dalamnya sebagaimana diindikasikan oleh Tisa Suherman, Muldoko Center. Maka paling tidak sudah 4 orang yang pernah disebut oleh Presiden Jokowi untuk didukung sebagai calon presiden dan wakil presiden. Belum lagi ketika Pandana Baban cerita bahwa dia tanya kepada menteri-menterinya mau nyalon atau tidak. Maka Erick Thohir bilang, Sandiaga Salahuddin Uno bilang, kemudian Erlangga Hartarto bilang, dan Prabowo jawabannya diplomatis. Maju kalau Bapak mengizinkan, ya, luar biasa. Karena Prabowo yakin bahwa tanpa dukungan istana akan sulit menang karena dia merasakan itu. Nah, sobat era sekalian, ya, lagi-lagi akhirnya kita melihat bahwa kadang-kadang sayang komitmen itu ada ketika sudah tidak lagi berkuasa, tapi ketika berkuasa justru kesempatan itu dihilangkan. Ini kritik masa lalu, tapi masa depannya benar. Apa yang dikatakan SB benar sekali bahwa presiden atau incumbent atau istana tidak perlu cawe-cawe masuk terlalu jauh dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Biarkanlah rakyat Indonesia. Tapi dia bisa menyediakan fasilitasi, ya, fasilitator, sebagai fasilitator. Nah, itu yang harusnya dilakukan, ya, dikerjakan oleh Presiden Jokowi. Keluarkanlah Perpu mengenai hapusnya presidensial threshold itu langsung. Politik kita jauh lebih cerah dan lebih terbuka sifatnya. Jadi tidak basa-basi, tidak bohong, mencalonkan atau mendukung Yusril atau siapapun whoever, ya. Oke, kita bacakan coba komentar Sobat Era terkait dengan isu ini. Kaltim hadir, Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Assalamualaikum Kandari hadir, Bang Refli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harap jangan sampai kena provokasi kayak pemilu kemarin. Assalamualaikum Bung RH, keep spirit Bung, ya. Edukasi jihad medsos yang jempolan, terima kasih, ya. Men, oke. Assalamualaikum Palembang hadir bro, RH, gas terus, terima kasih. Assalamualaikum Bang RH, tetap semangat dan istiqomah untuk melawan kezaliman, makasih. Sindir Jokowi, ya memang iya. Kalau kita mau ngomong apa adanya kan. Kemudian Wang Gelombang 53 ulang ngelik apa ini? Sehat selalu Pak SBY. Era Bapak banyak orang makin naik kelas menengah dan atas. Agar lebih baik perubahan. Benar banget, setuju Pak SBY, orang pintar, cerdas, berwibawa dan tegas. Bung Refli, Anda sepertinya kurang suka sama Demokrat termasuk SBY. Nah, Ahmad Fauzi, Allahu Akbar, ya. Jadi sobat era sekalian, ya, ini lucu sekali. Jadi kalau kita membahas sebuah partai, kita kan melakukan pembahasan yang sifatnya kritis. Bukan berarti saya tidak suka. Saya mengungkapkan sisi-sisi kritisnya justru karena saya tidak punya kepentingan. Kepentingan terhadap Demokrat, kepentingan terhadap PKS, kepentingan terhadap Nasdem, ya. Bahkan saya mengatakan suatu masa saya juga pernah memilih Partai Demokrat. Tetapi yang ingin saya tegakkan adalah, dan pernah memilih SBY juga sebagai presiden. Tapi yang ingin saya tegakkan adalah kita, bahkan jujur dalam 2 pemilihan itu saya pemilih SBY. Dalam pemilihan 2004 dan 2009. 2004 saya pilih SBY, 2009 saya pilih SBY. Tapi bukan itu poinnya, ya. Poinnya adalah kita melakukan evaluasi dan telaah kritis agar ini nggak terjadi lagi. Jadi kalau saya membahas Demokrat pasti dengan pembahasan yang sedapat mungkin kritis dan objektif. Membahas PSI juga begitu. Saya hargai langkah-langkah progresifnya, tapi langkah-langkah yang kelihatannya nggak benar ya kita kritik juga. Saya hargai pendapat SBY bahwa jangan cawe-cawe, benar, tapi menyayangkan kenapa waktu berkuasa tidak menghilangkan presidensial threshold, kan itu. Tapi udah lewat,
Jadi karena ini sudah lewat, mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi Presiden Jokowi. Nanti Presiden Jokowi akan ngomong yang sama. Demokrasi kita akan begini, begono dan lain sebagainya. Tapi ketika dia berkuasa justru dia yang merusak demokrasi. Dia yang membuat demokrasi regresif dengan mempertahankan misalnya presidential threshold. Nanti dia akan bilang begini, loh itu kan kehendak partai-partai politik. Iya, tapi kan partai-partai kan sekarang ini kan nurut manut apa kata istana, itu persoalannya. Bukan kita tidak tahu bahwa jabatan-jabatan publik, ketua-ketua lembaga itu semua harus melalui istana, walaupun seolah-olah there was a competition ya among them. Jadi gitu ya. Oke. Jadi sekali lagi Ahmad Fauzi nggak ada hubungan dengan suka dan tidak suka ya. Kemudian gaskan Pak SBY biar Pak Jokowi sadar dan tugasnya mengurus rakyat Indonesia makmur dan sejahtera, bukan ngurusin copras-capres ya. Ini benar ya. Kemudian ya Allah, apa sih maunya bangsa ini? Gua nyerah dah. Fatir ya. Pertama, jangan berpikir Anda menyerah ketika kita sendiri sebenarnya belum melakukan apa-apa. Ini kata Tuhan, ini kamu ini berlagu banget. Bikin apa-apa aja belum, berjuang aja belum, tiba-tiba udah menyerah ya. Jadi kita itu tidak dituntut hasilnya, tapi dituntut keberpihakannya. Assalamualaikum Bung Refli, Sukamulya Bogor hadir, SBY proporsional. Saya masih yakin Demokrat tetap ada di koalisi perubahan. AHY juga bukan tipe pengkhianat, penjilat, sosok muda berkualitas, maju terus. Insya Allah ya, nanti kan kita akan ketahuan apakah memang iya atau tidak. Kan kita tunggu sajalah Februari atau Maret atau April dan lain sebagainya. Pasar Tanah Abang hadir. Yang hadir Pasar Tanah Abang ya. Ya. Assalamualaikum Bang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Semoga 2024 nanti masanya Pak Anies Baswedan. Insya Allah kita doakan yang terbaik. Assalamualaikum Bung RH, Jumat berkah, sehat berkah, bahagia selalu. Salam 0%, salam 0%. Ayah AHY yang brilliant leader. Oke. Blankon kujangnya mana Bang? Enggak dipakai. Tadi dipakai pada edisi sebelum ini ya. Edisi sebelum ini saya pakai Blankon Kujang. Ya sahabat era sekalian, itu saja yang ingin saya share dalam kesempatan ini. Jokowi itu sudah mau akhiri jabatannya sebagai presiden. Lebih baik independen, gak usah ngurusin copras-capres lagi. Oke, kami tidak akan memilih kalau berseberangan dengan ulama kami. Oke. Revolusi Bung, Bang RH yang komandani. I'm not a revolutionary leader ya. I'm an ordinary leader ya. Oke. Ketika aturan dibuat sesuai keinginan penguasa, maka tidak akan pernah sepi dari huru-hara. Rakyatlah yang selalu jadi korban dari kerakusan penguasa. That's the point. Kenapa presidensial threshold dan threshold di pilkada dipertahankan? Sederhana. Oligarki ingin mengendalikan dan elit-elit politik ingin ini. Ya, elit-elit politik ingin uang. Itu soalnya. Nah, karena itu sadarlah elit-elit politik bahwa Anda akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau Anda enggak benar. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.